Hai, halo. Perkenalkan, nama saya Angel Aulia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Social Dominance Orientation atau Social Dominance Theory. Orientasi dominasi sosial atau Social Dominance Orientation merupakan faktor kepribadian yang merujuk kepada sejauh mana seseorang menginginkan agar kelompok di mana dirinya bernaung menjadi lebih superior daripada kelompok-kelompok lainnya. Nah, teori yang menjelaskan tentang social dominance orientation disebut sebagai social dominance theory. Teori ini menjelaskan bahwa lingkungan sosial meminimalkan konflik antar kelompok dengan menciptakan permufakatan dari ideologi-ideologi yang mendukung superioritas satu kelompok atas kelompok lain. Kemudian, menurut teori social dominance, terdapat 3 sistem dari hierarki berbasis kekelompokan yang dibuat oleh lingkungan sosial. Yang pertama adalah age system atau sistem usia, di mana orang yang lebih tua mempunyai dominasi terhadap yang lebih muda. Yang kedua adalah gender system atau sistem jenis kelamin, di mana laki-laki mempunyai porsi dominasi yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga adalah arbitrary system, yaitu sistem kesewenangan, di mana kelompok yang mendominasi memiliki akses yang lebih terhadap sumber daya yang bernilai daripada kelompok yang didominasi. Selanjutnya, aspek-aspek yang mempengaruhi social dominance orientation ada 4 aspek. Yang pertama adalah posisi kelompok. Berdasarkan teori social dominance, anggota dari kelompok yang dominan berdasarkan kewenangannya diprediksi memiliki level social dominance orientation yang lebih tinggi dari anggota kelompok subordinat karena mereka ingin mempertahankan akses istimewa terhadap sumber ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh posisi mereka yang lebih dominan tersebut. Yang kedua adalah konteks sosial. Berdasarkan teori social dominance, ketika kesenjangan status antara kelompok dominan dan subordinat bervariasi, perbedaan social dominance orientation yang terdapat dalam kelompok juga akan bervariasi, yakni kelompok berstatus yang lebih tinggi akan mempunyai keinginan yang lebih untuk mempertahankan hierarki sistem sosial, di mana kelompok in-group akan lebih diuntungkan dan kelompok berstatus lebih rendah akan mempunyai keinginan lebih tinggi untuk menentang sistem tersebut. Yang ketiga, perbedaan temperamen dan kepribadian. Semakin tinggi empati seseorang, maka semakin rendah social dominance orientation-nya. Kepribadian dan temperamen merupakan determinan penting yang mempengaruhi social dominance orientation seseorang. Semakin individualis seseorang, maka semakin tingginya social dominance orientation-nya. Dan semakin prososial seseorang, maka semakin rendah social dominance orientation-nya. Yang keempat adalah gender dan sosialisasi. Sesuai dengan peran sosial mereka yang berbeda secara fundamental dalam hierarki sosial, rata-rata laki-laki dan perempuan juga memiliki attitude yang berbeda terhadap sosial dan juga politik. Secara umum, wanita mendukung kesetaraan sosial, tradisi inklusif, dan kebijakan yang melindungi dan peduli kepada yang tertindas. Lebih memilih kebijakan yang bersifat progresif, rasa takut yang lebih rendah kepada orang asing, dan lebih menentang perang jika dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan laki-laki lebih tegas mendukung ketidaksetaraan. Selanjutnya, mekanisme pembentukan dan pemeliharaan hierarki sosial. Yang pertama, ada legitimizing myths. Teori dominasi sosial menyatakan bahwa keputusan dan perilaku individu, praktek sosial, dan lembaga baru dalam masyarakat dibentuk oleh legitimizing myth, yaitu kebulatan suara dari kelompok-kelompok dalam hierarki sosial terhadap nilai yang dipegang, sikap, keyakinan, stereotip, dan ideologi budaya. Terdapat 2 bentuk legitimizing myths berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama adalah hierarchy encasing legitimizing myths atau HELMS dan hierarchy attenuating legitimizing myths atau HALMS. Yang kedua ada diskriminasi institusional atau lembaga.
Untuk tetap menjaga hierarki sosial, institusi HE atau Hierarchy Enhancing Legitimizing Myths dapat melakukan systematic error, yaitu tindakan atau ancaman kekerasan yang lebih banyak ditunjukkan kepada kelompok atau individu subordinat yang berfungsi untuk menjaga hubungan yang bersifat menaklukkan kelompok atau individu subordinat oleh kelompok atau individu dominan, serta memelihara rasa hormat kelompok atau individu subordinat terhadap kelompok ataupun individu dominan. Sebaliknya, institusi hierarki attenuating bertugas mengurangi sekaligus menyeimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh institusi hierarki enhancing tersebut. Yang ketiga adalah diskriminasi individu. Diskriminasi individu adalah perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh suatu individu terhadap individu lain dengan latar belakang keanggotaan mereka dalam kelompok sosial. Hierarki sosial dalam masyarakat mendukung terjadinya diskriminasi antar individu. Individu di tingkat hierarki atas biasanya mengambil nilai positif sosial lebih banyak dan kekuatan yang lebih besar untuk memastikan nilai negatif sosial disalurkan ke kelompok lain di tingkat hierarki yang lebih rendah. Tindakan individu tidak hanya ditentukan oleh posisi mereka dalam hierarki sosial. Sekian penjelasan dari saya mengenai social dominance orientation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.